Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas Kesultanan Islam. Anggota kelompok: Muhammad Raihan Alfarisi absen 23, Nayara Solihul Ahwa absen 25, Renggar Marfa Deswi Azhara absen 28, dan Rizky Amalia Lisnarwati absen 29. Kerajaan Banten dan Cirebon. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Proses Islam masuk. Sunan Gunung Jati bersama Maulana Hasanuddin melakukan penyebaran agama Islam secara intensif kepada penguasa Banten Girang beserta penduduknya. Beberapa cerita mistis juga mengiringi proses Islamisasi di Banten, termasuk ketika pada masa Maulana Yusuf mulai menyebarkan dakwah kepada penduduk pedalaman Sunda, yang ditandai dengan penaklukan Pakuan Pajajaran. Islam menjadi pilar pendirian Kesultanan Banten. Sultan Banten dirujuk memiliki silsilah sampai kepada Nabi Muhammad dan menempatkan para ulama memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakatnya. Seiring itu, tarekat maupun tasawuf juga berkembang di Banten. Sistem pemerintahan. Pada pemerintahan Banten, terdapat seseorang dengan gelar Mangkubumi, Kadi, Patih, serta Syah Bandar yang memiliki peran dalam administrasi pemerintahan. Pusat pemerintahan Banten berada di antara dua buah sungai, yaitu Cibanten dan Cikarangatu. Di kawasan tersebut dahulunya juga didirikan pasar, alun-alun, dan istana Surosowan yang dikelilingi oleh tembok besar parit. Sementara di sebelah utara dari istana dibangun Masjid Agung Banten dengan menara berbentuk mercusuar yang kemungkinan dahulunya juga berfungsi sebagai menara pengawas untuk melihat kedatangan kapal di Banten. Sosial budaya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa, sehingga kehidupan sosial mereka menganut ajaran-ajaran Islam. Meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas Banten, penduduk Banten telah menoleransi keberadaan pemeluk agama lain. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten pada tahun 1673. Beragam suku memberi pengaruh terhadap perkembangan budaya dengan tetap berdasarkan aturan agama Islam. Pengaruh budaya Asia lain didapatkan dari migrasi penduduk Cina serta pedagang India dan Arab. Kerajaan Banten memiliki bangunan istana dan bangunan gapura pada Istana Kaibon yang dibangun oleh Jan Lucas Cardil, seseorang Belanda yang telah memeluk agama Islam. Perekonomian Kesultanan Banten. Selain di bidang perdagangan untuk daerah pesisir, pada kawasan pedalaman pembukaan sawah mulai diperkenalkan. Pada masa Sultan Ageng antara 1663 dan 1667, pekerjaan pengairan besar dilakukan untuk mengembangkan pertanian. Akhir Kerajaan Banten. Kekuatan politik Kesultanan Banten berakhir runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan sebagai simbol kekuasaan di Kota Intan dihancurkan, dan pada masa-masa akhir pemerintahannya para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Peninggalan Kerajaan Banten. Masjid Agung, Meriam Ki Amuk, Istana Keraton Kaibon, dan Istana Keraton Surosowan. Gambar peninggalan. Gambar 1 menunjukkan Istana Keraton Kaibon. Gambar 2 Meriam Ki Amuk, dan yang terakhir Istana Keraton Surosowan. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Proses Islam masuk. Proses masuknya Islam ke Cirebon telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah yang dikirim oleh Kerajaan Demak untuk menyerang atau mengusir Portugis dari Banten. Setelah dikuasai, maka Banten diserahkan pada anak Syarif Hidayatullah yang bernama Sultan Hasanuddin menjadi Sultan pertama di Banten. Kemudian Syarif Hidayatullah bersama Fathahillah berhasil mengusir Portugis. Syarif Hidayatullah inilah yang kemudian bergelar Sunan Gunung Jati. Sistem pemerintahan. Menurut manuskrip Purwaka Caruban Nagari,
Pada abad ke-14 di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa kerajaan Galuh Pajajaran. Dan di pelabuhan juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat pemukiman ke tempat pemukiman baru di Lemah Wungkuk 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju kerajaan Galuh. Sebagai kepala pemukiman baru, diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Kuwu Cirebon. Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi, ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh Raja Galuh dijawab dengan mengirimkan bala tentara ke Cirebon untuk menundukkan Adipati Cirebon. Namun ternyata Adipati Cirebon terlalu kuat bagi Raja Galuh sehingga ia keluar sebagai pemenang. Dengan demikian berdirilah kerajaan baru di Cirebon dengan raja bergelar Cakrabuana. Berdirinya kerajaan Cirebon menandai diawalinya kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara. Kehidupan sosial. Kondisi sosial di kerajaan Cirebon juga terdiri dari beberapa golongan, yaitu 1. Golongan raja. Para raja atau sultan yang tinggal di keraton melaksanakan ataupun mengatur pemerintahan dan kekuasaannya. 2. Golongan elit. Golongan ini merupakan golongan yang mempunyai kedudukan di lapisan atas yang terdiri dari golongan para bangsawan, tentara, dan ulama. 3. Golongan non-elit. Golongan ini merupakan lapisan masyarakat yang besar jumlahnya dan terdiri dari masyarakat kecil yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, tukang, nelayan, dan lapisan masyarakat kecil lainnya. 4. Golongan budak. Golongan ini terdiri dari orang yang bekerja keras dan pekerja kasar. Adanya golongan budak tersebut disebabkan karena seseorang yang tidak bisa membayar hutang akibat kalah perang. Kehidupan budaya. Cirebon memiliki beberapa tradisi ataupun budaya dan kesenian yang hingga saat ini masih terus berjalan dan masih terus dilakukan oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah upacara tradisional Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah ada sejak pemerintahan Pangeran Cakrabuana dan juga upacara panjang jimat dan lain sebagainya. Ukiran-ukiran yang ada pada keraton banyak menunjukkan pada zaman sebelumnya. Ukiran yang menunjukkan sifat khas pada Cirebon adalah ukiran pola awan yang digambarkan pada batu kerang. Ekonomi. Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon yang juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan. Sejak Syarif Hidayatullah memerintahkan bandar-bandar di Cirebon makin ramai. Selain itu, perekonomian Cirebon juga ditunjang oleh kegiatan masyarakatnya yang menjadi nelayan di mana Cirebon kaya akan udangnya. Akhir Kerajaan Cirebon. Runtuhnya Kerajaan Cirebon terjadi 16 tahun selepas pemerintahan penembahan wilayah Raja Cirebon ketiga ini pada tahun 1662. Wafat dibunuh ketika sedang berkunjung ke Kesultanan Mataram. Di sana bersama dua orang putranya, Pangeran Mitra Wijaya dan Kertawijaya. Ketiganya tak diizinkan pulang oleh Amangkurat I hingga wafat. Kala itu Cirebon menjadi bawahan Kesultanan Mataram. Dudukan Amangkurat I sendiri merupakan mertua dari penembahan wilayah. Bukti peninggalan. 1. Keraton Kesuwan Cirebon. 2. Keraton Kecirebonan. 3. Keraton Kanoman. 4. Keraton Kecirebonan. 5. Masjid Sang Cipta Rasa. 6. Makam Sunan Gunung Jati. 7. Kereta Singa Barong. Gambar peninggalan seperti digambar. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Bila ada salah dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.